Halo sobat semua dimanapun berada, semoga kabar kalian baik-baik saja. Amin. Sebelum ke pembahasan, seperti biasa mau mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian semua, sehingga channel ini dapat terus berkarya. Terlebih lagi buat yang telah ikut serta berdonasi, semoga rizkinya semakin dilancarkan. Amin. Karena sudah kepanjangan langsung saja ke intinya, yuk, selamat menyaksikan. Semoga terhibur. Feng Qinghe melayang di udara dan melihat ke bawah dengan avatarnya. Suara Ming Shiyin terdengar dari kejauhan. Hei, aku di sini. Di bawah pohon di sebelah kirinya, Ming Shiyin memberi isyarat kepadanya dengan jarinya. Feng Qinghe tidak membuang waktu dengan kata-kata. Ia melancarkan segel telapak tangan dengan kedua tangannya. Segel telapak tangan itu jatuh. Feng Qinghe dan avatarnya melesat maju dengan ketinggian rendah. Bam! 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 Ming Shiyin tidak membiarkannya memukulnya. Dia terus bergerak. Karena dia tidak bisa mengalahkan Ming Shiyin, tidak bisakah dia menghindar? Setelah bertarung beberapa saat, Feng Qinghe merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. Ini pertama kalinya dia bertemu dengan orang yang licik seperti itu. Feng Qinghe merasakan lautan ki-nya dan mengeluarkan setumpuk jimat dari sakunya. Ia mengusap jari telunjuknya di atas jimat-jimat itu. Ki primal berputar di sekitar jimat-jimat itu, dan mereka terbakar. Dia melemparkannya ke bawah. Hutan itu terbakar. Ketika Feng Qinghe melihat apinya tidak kuat, dia mengulangi tindakannya dan melemparkan beberapa jimat lagi. Jimat-jimat itu terbakar saat mereka terbang menuju bagian lain hutan. Feng Qinghe terbang dengan puas. Ia menatap tanah yang terbakar. Di saat yang sama, ia waspada terhadap elit lain yang mungkin muncul di kejauhan. Aduh, kamu menang. Ming Shiyin merasa tak tertahankan oleh api. Ia segera melepaskan energinya dan berlari menuju lembah. Tidak ada hutan atau api di sana. Dia bergerak bagaikan embusan angin. Mencoba lari, mati. Dia menangkupkan kedua telapak tangannya dan melemparkan lusinan jimat. Saat jimat-jimat itu terbakar, urat-urat formasi muncul di udara. Mereka bersinar dengan cahaya keemasan dan berubah menjadi segel jimat. Segel jimat terkunci pada Ming Shiyin. Feng Qinghe menyerang Ming Shiyin dengan seluruh kekuatannya. Meskipun Feng Qinghe hanya berada pada tahap 6 daun, avatarnya yang setinggi 70 kaki bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan para kultivator biasa. Avatarnya berdengung. Ia menghentakkan kaki ke bawah. Di bawah tekanan basis kultivasi mereka, semua tipu daya dan kelicikan tidak ada artinya. Ledakan. Avatarnya mendarat. Feng Qinghe juga mendarat. Teratai emas meninggalkan kawah melingkar yang dalam di tanah. Lawannya pasti telah hancur berkeping-keping. Hahaha, Feng Qinghe tertawa puas. Seorang murid paviliun langit jahat, memang pantas. Ia telah kehilangan sikap seorang master sekte. Kata-katanya pun telah kehilangan rasionalitasnya. Lagi pula, Jalan Mulia tidak membunuh satupun dari 9 murid utama paviliun langit jahat setelah bertahun-tahun. Bahkan Zhu Honggong, yang memiliki dasar kultivasi rendah, berhasil menghindari bencana berkali-kali. Ia pikir ini adalah kesempatan terbaiknya ketika 7 sekte besar menyerang Gunung Golden Court secara bersamaan. Namun, gunung itu dihancurkan oleh seorang kultivator 9 daun. Betapa memuaskannya bisa membunuh murid paviliun langit jahat? Feng Qinghe tidak dapat menahan tawa gilanya. Dia mengangkat tangannya dan menyegel meridiannya di atas lautan Qi dan Tiannya. Avatarnya menghilang. Pada saat ini, awan debu mengepul dari kawah melingkar itu. Sesosok tubuh terbang keluar. Bam! Feng Qinghe mundur. Ming Shiyin mengangkat telapak tangannya. Kait pemisah melayang di atas telapak tangannya. Seperti yang kuduga, kau kuat. Kau begitu kuat sampai-sampai kau memaksaku menggunakan sepertiga kekuatanku. Feng Qinghe selalu cerdas, tetapi saat ini dia bodoh. Saat mendarat, alisnya berkerut erat. Ia menahan rasa sakit dan berkata, Earth Escape. Itu hanya trik kecil. Aku baru mempelajarinya. Ming Shiyin melangkah maju perlahan. Feng Qinghe berhasil selamat dari serangan 9 daun milik penjahat tua Ji. Namun,
Dia ditipu oleh seorang murid paviliun langit jahat. Bagaimana mungkin dia bisa menerima ini? Kalau begitu mari kita mati bersama. Feng Qinghe menamparkan dantiannya dan menyerbu ke depan. Dia menghentakkan kakinya ke tanah. Berdengung. Ming Shiyin tiba-tiba memanggil avatarnya. Feng Qinghe melirik avatar itu dan berkata dengan suara berat, 3 daun? Kau terlalu percaya diri. Bang, bang, bang. Telapak tangannya terus mengeluarkan jejak telapak tangan. Ming Shiyin tiba-tiba menghentakkan kakinya. Avatarnya melayang setengah meter ke udara sebelum jatuh lagi. Kait pemisah di tangannya beradu langsung dengan Feng Qinghe. Ledakan. Ming Shiyin merasa lengannya mati rasa, tetapi bukan ia yang terpental. Sebaliknya, Feng Qinghe lah yang terpental. Feng Qinghe, yang sedang mencondongkan tubuh ke depan untuk menyerang, langsung terpental mundur. Matanya terbelalak lebar saat ia menatap Ming Shiyin yang mengejarnya dengan tak percaya. 4 daun? Senyum tersungging di wajah Ming Shiyin. Senjata surgawi di tangannya berkilau dingin saat ia berkata, kau hebat. Kau hampir memaksaku menggunakan 2/3 kekuatanku.